Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca Al-Qur'an satu huruf pahalanya 10 ya, dan 10 kebaikan ya. Dan kebaikan itu kata Allah di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayiat. Setiap kebaikan menghapus dosa-dosa kita. Nah, kalau kita belajar Al-Quran terus-menerus, maka banyak sekali dosa-dosa yang berguguran dengan kita mempelajari Al-Quran ini, dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran ini. Ya. Kita lanjutkan belajar kita tafsir, membaca tafsir Al-Misbahul Munir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kita sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu. Ya. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Ya, ini sungguh luar biasa ya artinya ini ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makna al-ibadah, arti daripada ibadah ini diambil dari na'budu tadi, kami menyembah, kami beribadah. Ya. Lughatan secara bahasa wa syar'an dan secara syar'i atau menurut istilah syariat. Wal ibadatu fil lughati, ibadah secara bahasa fil lughah adalah minadzillati. Itu artinya merendahkan diri atau menghinakan diri atau tunduk. Zillah. Zillah itu tunduk dan merendah. Ya. Yuqalu, misalnya ada orang Arab mengatakan, dikatakan torikun mu'abbadun. Jalan yang direndahkan maksudnya dibuat rata. Wa ba'irun mu'abbadun, unta yang ditundukkan. Ya. Ai mudhallalun, yang dibuat tunduk atau merendah atau hina. Itu secara bahasa. Wa fi syar'i, dan di dalam istilah syar'i adalah ibadah adalah ibaratun amma yajma'u kamalal ma'abbati wal khudu'i wal khaufi. Ya, ibadah menurut syara' adalah istilah tentang apa yang bisa mengumpulkan ya kesempurnaan rasa cinta dan merendahkan diri serta rasa takut. Itulah disebut ibadah. Jadi ibadah itu adalah melakukan apa saja yang membuat kita cinta kepada yang kita ibadahi, kita merendah kepada Tuhan yang kita sembah, wal khauf, dan takut kepada Tuhan yang kita sembah. Itu namanya ibadah. Makna ibadah secara syariat, ya, itu makna ibadah. Diambil dari kata na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Kemudian fawaidu taqdimil maf'uli wal iltifat. Faedah atau manfaat dari apa guna daripada mendahulukan maf'ul dan al-iltifat, ya, memusatkan perhatian, pemusatan perhatian. Maksudnya begini, di ayat ini itu bunyinya iyyaka na'budu. Padahal secara tata bahasa Arab boleh-boleh saja. Kalau dari sudut pandang bahasa, na'budunya ditaruh di depan, yaitu na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu.
Nasta'inu iyyaka, kami mohon pertolongan kepadamu. Tetapi ini tidak, susunannya ditaruh iyakanya di depan. Ini namanya maf'ulnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini mendahulukan maf'ul, namanya takdimul maf'ul. Wal iltifat, dan memusatkan perhatian hanya, iyyaka hanya kepadamu, iyyaka hanya kepadamu. Nah, itu namanya al iltifat, ya. Wa quddima al maf'ul, didahulukan maf'ul, wa huwa iyyaka, yaitu kata-kata iyyaka. Nah, sebelum na'budu atau nasta'in. Kemudian wa kuriro, dan diulang di sini diulang 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan bisa saja dijadikan satu, iyyaka na'budu wa nasta'in, tetapi diulang. Kenapa diulang? Lil ihtimam. Pertama, ini menganggap penting, menarik perhatian. Wal hasri, dan ini membatasi. Kalau ditaruh di depan itu artinya hanya, membatasi, hasar. Artinya tidak ada, kalau sudah orang mengatakan iya karena butuh di dalam sholatnya, maka tidak boleh terjadi kesyirikan dalam hidupnya. Iya karena butuh tapi masih menurutkan hawa nafsu. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Hanya apa? Dia ikuti, dia turuti nafsunya. Itu namanya menyembah Tuhan berupa nafsu. Padahal dia mengatakan iya karena butuh, iya karena stain. Nah, inilah yang penting di sini, sangat penting di sini. Ya, kalau sudah mengatakan iya karena butuh, maka tidak boleh ya mencintai selain Allah, ya, menyembah selain Allah. Nah, kalau diartikan maka iya karena butuh, iya karena stain, artinya adalah la na'budu illa iyyaka sebenarnya. Tidak kami menyembah tidaklah kami menyembah illa iyyaka, kecuali hanya kepadamu. Ya, jadi artinya itu ternyata seperti ini, beda. Lebih dalam lagi daripada na'budukah. Wala natawakkalu illa 'alaika. Dan kami tidak menyerah diri kecuali hanya kepadamu. Bertawakal hanya kepadamu. Itu makna iyyaka na'budu. Ya, tidak ada tawakal kecuali kepadamu. Nah, itu makna nasta'inu, ya. Iyyaka nasta'in. Itu kami bertawakalnya hanya kepadamu saja, ya. Wa hadza huwa kamalut ta'ah. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang sempurna kepada Allah ketika seseorang betul-betul mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, ya, kami menyembah, hanya kepada kamu kami taat, kami berserah diri, kami mohon pertolongan, ya. Inilah sudah sebuah kamalu ta'ah, ketaatan yang sangat sempurna. Wad-dinu kulluhu yarji'u ila hadainil maknaini. Dan agama kita ini semuanya kembalinya kepada dua makna ini, yaitu bagaimana seseorang itu menyembah, mengabdi hanya kepada Allah, dan bagaimana seseorang itu hanya pasrah, mohon pertolongan kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah SWT. Wa hadza kama qala ba'du salaf, ini seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama-ulama salaf. Bagaimana ulama salaf mengatakan al-Fatihatu sirrul Quran. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu adalah rahasianya Al-Quran. Ya, surat Al-Fatihah itu adalah rahasianya Al-Quran. Ya. Wa sirruha hadhil kalimah. Dan rahasianya Al-Fatihah itu adalah kalimat ini, yaitu kalimat apa? Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami berserah diri, kami pasrah, kami bertawakal. Ini rahasia Al-Fatihah, dan Al-Fatihah rahasia Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fal awwalu tabarru'un minasyirki. Oleh karena itu dijelaskan oleh tafsir ini. Yang pertama yaitu iyyaka na'budu, ini tabarru' minasyirki.
Ini adalah upaya membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan. Kalau orang sudah mengatakan iya karena butuh, hanya kepadamu kami mengabdi, tidak boleh mengabdi kepada yang lain. Hanya kepadamu kami menyembah, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Nah, ada manusia yang menyembah kepada Allah, tapi masih menyembah kepada yang tadi, menyembah hawa nafsu. Dia turuti hawa nafsunya. Panggilan Allah tidak dipenuhi, ya. Ya, aturan Allah dilanggar, ditinggalkan. Nah, itu namanya tidak nak butuh. Nak butuh iya kan nak butuh itu ya mengikuti segala aturan Allah. Itu iya kan nak butuh. Wasani yang kedua yaitu wa iya kan nasta'in adalah tabarruun minal hauli wal quwati. Ini merasa diri ya, membebaskan diri dari perasaan merasa punya daya dan kekuatan. Jadi kalau kita mengatakan iya karena nasta'in berarti yang bisa melakukan apa saja hanya Allah. Kalau Allah nggak kasih kekuatan kepada kita nggak bisa, oleh karena itu manusia harus tunduk kepada maunya Allah dan aturan Allah SWT. Kemudian apa? Wa tafwidun ilallahi azza wa jalla. Kalau sudah begitu maka dia menyerahkan semuanya kepada Allah azza wa jalla. Memasrahkan semuanya kepada Allah SWT. Wa hadza al makna fi ghairi ayatin. Dan makna seperti ini ada di beberapa di ayat-ayat yang lain yang senada dengan ini masih ada minal Quran di dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya, menyembahlah kepadanya, mengabdilah kepadanya, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya, berserah dirilah kepadanya, siaplah diatur olehnya. Wa ma rabbuka bifa'ilin bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa tentang apa yang kalian kerjakan, ya. Ya. Surat Hud ayat 122. Misalnya di ayat lain Allah kata, "Qul," katakanlah, "huwa dia Ar-Rahmanu," yang Maha pengasih. Amanna, kami beriman, bihi, kepadanya. Kami beriman kepadanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Surat Al-Mulk ayat 29. Di ayat lain yang senada dengan ayat itu adalah Rabbul Masyriqi. Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhannya timur wal maghribi dan barat. Tuhannya timur dan barat yang berkuasa itu adalah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illa huwa, kecuali dia. Karena dia yang memiliki semuanya mulai dari timur sampai barat, semua yang menciptakan Allah. Maka yang harus kita sembah adalah Allah saja. Kecuali dia saja yang kita abdi, kita sembah. Fattakhidhu wakila, maka jadikan Allah itu wakila, wakil kita, ya, menguasai kita, ya. Wa kadzalika, dan begitu pula hadil ayat, ayat ini yang mulia ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka, ini yang kita terjemahkan, yang kita pelajari dalam surat Al-Fatihah ayat 5 ini. Kemudian watahawwala al-kalam. Pembicaraan itu berpindah minal ghaibah, dari orang ketiga ilal muwajjah, kepada orang kedua, seolah-olah berhadapan-hadapan. Bika fil khitab, dengan kaf khitab, yaitu iyyaka. Ini namanya kaf khitab. Mu, yang artinya engkau, kamu. Kalau Allah engkau, iyyaka hanya kepada mu. Ini namanya kaf khitab, ya. Seolah-olah di hadapan kita Allah itu. Kita mengatakan kepadamu, ya. Li'annahu, karena lama asna ala Allah, ketika seorang hamba itu memuji Allah, faka'annahu, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya, seolah-olah ia itu iqtaroba, suasananya, dalam situasinya dalam keadaan sangat dekat, wahadoro, dan dia hadir baina yadaillah, di hadapan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Walihada, oleh karena itu dia mengatakan, kalau dia berfirman, dia mengatakan iya karena butuh, hanya kepadamu kami mengabdi, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami mohon pertolongan. Jadi ketika mengatakan iya karena butuh wa iya, seolah-olah kita berada di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu irsyadun ila thana. Maka surat Al-Fatihah itu membimbing kita untuk kita memuji Allah. Fatajibu, oleh karena itu wajib qiraatuha, kita membaca Al-Fatihah fi sholati, di dalam sholat. Ya. Wa fi hadza dalilun, ini menunjukkan ala anna, bahwa awal surati, di awal-awal surat Al-Fatihah ini adalah khabarun minallahi ta'ala. Inilah berita dari Allah Ta'ala. Bisana agar kita memuji ala bisana ala Allah, bahwa ini adalah merupakan pujian Allah ala nafsihi, kepada dirinya sendiri, al-karimah, yang mulia. Bijamili sifatihi al-husna, dengan sifatnya yang indah, yang baik. Ya. Wa irsadun, serta ini merupakan bimbingan kepada liibadi, kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Bi ayyusnu, hendaklah Allah itu dipuji alaihi, bagi kita. Bidzalika, dengan ucapan alhamdulillah itu. Ya. Walihada, oleh karena itu, la tasihu, tidak sah. Ya, tidak sah sholatu man, sholatnya orang lam yakul zalika, yang tidak membaca itu, tidak membaca Al-Fatihah itu, wa huwa qadirun alaihi, padahal dia bisa membacanya. Kecuali orang yang tidak bisa membacanya, tidak menghafalnya, boleh, ya, tidak harus membaca itu. Kama jaa fi sahihain, sebagaimana tertera di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sahihain, dua sahih, ya. An Ubadah ibni Samit, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, qala, berkata Ubadah bin Samit, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la solata, tidak ada solat, liman, bagi orang yang lam yaqra, tidak membaca, bifatihil kitab, bifatihil kitab, fatihahnya kitab, yaitu Al-Fatihah. Nah, demikian apa yang sudah kita tambahkan tentang tafsir mal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah inti tauhid dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.